Hai, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Jadi ini video pertama aku di YouTube. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan komen ya. Thank you. Sebelum kita masuk ke topik utama, alangkah baiknya kita paham dulu nih, apa sih bisnis? So, langsung aja kita bahas. Dalam konteks yang sederhana, pengertian bisnis ialah kesibukan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang memberikan keuntungan kepada seseorang. Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang melakukan kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembelian, pembuatan, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk pengertian bisnis itu sendiri sudah dikemukakan oleh beberapa ahli loh. Di antaranya, menurut Stanford, business is an institution which produces goods and service demand by people. Artinya, bisnis adalah lembaga yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan menurut Merriam-Webster, bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian, atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang, kerja, atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan. Jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah toko, perusahaan, pabrik, dan lain-lain. Nah, jadi itu pengertian bisnis secara umum dan menurut beberapa ahli. Selanjutnya, kita akan bahas ke tujuan-tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang utama ialah untuk bisa mendapatkan laba. Beberapa tujuan bisnis diantaranya untuk penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, di masa pandemi ini rasanya makin banyak ya orang yang mager banget buat keluar rumah, apalagi buat sekedar beli makan. Nah, makanya sekarang ini hadir beberapa aplikasi yang menyediakan layanan pesan antar. Jadi masyarakat gak perlu bingung lagi deh kalau lagi lapar dan mager banget buat keluar rumah. Tinggal diam di rumah, scroll aplikasi, pesan, dan makanan akan langsung tiba sampai ke depan rumah. Untuk tujuan bisnis yang kedua, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, kita masih bisa nih pakai contoh yang pertama tadi. Ketika ada layanan pesan antar, tentunya harus ada orang-orang yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, atau antara penjual dan pembeli. Nah, untuk itu, para penyedia layanan pasti akan membuka lowongan kepada orang-orang yang bersedia melakukan tugas sebagai perantara tersebut. Tujuan bisnis yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kemajuan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Jika di masyarakat kita banyak yang membuka bisnis, maka otomatis pendapatan masyarakat kita akan meningkat, yang juga akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selain itu, semakin banyak bisnis, maka akan semakin banyak lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga tingkat pengangguran di masyarakat kita bisa berkurang sedikit demi sedikit. Nah, jika hal tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka perlahan demi perlahan itu akan menunjang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, jadi itu guys, beberapa tujuan dari bisnis. So, sekarang kita beralih ke manfaat-manfaat bisnis. Manfaat bisnis yang pertama dapat menambah rasa percaya diri. Kalau kamu punya bisnis, percaya deh, kamu pasti bakalan lebih pede bergaul sama teman ataupun terjun di masyarakat. Karena sadar nggak sadar, kamu udah ngelakuin satu langkah besar untuk membuat diri kamu berbeda dari yang lain. Kamu udah ambil peran yang mungkin aja itu akan berpengaruh besar di masyarakat atau bahkan berpengaruh besar bagi negara. Yang kedua, dapat menambah pengalaman serta wawasan kamu. Saat kamu memutuskan untuk membuka bisnis, mau nggak mau, kamu pasti akan dituntut untuk belajar lebih banyak hal. Entah itu dalam segi manajemen produksi,
marketing, bahkan sampai ke finance. Nah, kamu juga akan dituntut untuk bertemu lebih banyak orang, dari supplier sampai ke customer kamu. Dan proses panjang yang kamu lalui dari awal hingga bisnis kamu berjalan sampai bisnis kamu berkembang, itu benar-benar akan meningkatkan pengalaman kamu serta wawasan yang kamu punya. Yang ketiga, dapat mengatur waktu dengan bebas. Intinya, kamu gak terikat sama jam kerja nih, karena kamu adalah bosnya. Kamu yang seharusnya bisa memanage kapan harus mengurus masalah bisnis dan kapan kamu bisa mengurus masalah di luar bisnis. So, kamu gak perlu khawatir nih kalau sewaktu-waktu kamu punya urusan yang mendesak. Kamu bisa pergi asalkan itu tidak menghambat pertumbuhan bisnis kamu. Yang keempat, memiliki masa depan yang baik. Benar sih, emang masa depan itu gak ada yang tahu. Tapi ketika kamu mulai bisnis, kamu sudah mempersiapkan masa depan kamu dengan sebaik-baiknya. Karena bisnis itu sendiri adalah aset yang gak akan menyusut. A few moments later. Lebih tepatnya investasi sih, karena nilainya akan terus meningkat dan meningkat jika kamu berhasil untuk mengembangkan bisnis kamu. Jadi kamu harus benar-benar semangat nih mengembangkan bisnis kamu, supaya kamu bisa merasakan seluruh manfaat dari bisnis itu sendiri. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai bisnis, dari pengertian bisnis secara umum, pengertian bisnis menurut beberapa ahli, tujuan bisnis, hingga ke manfaat-manfaat bisnis. Sekarang kita bisa masuk ke topik utama, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial bank terbaik di Indonesia. Tanggung jawab sosial yaitu kepedulian perusahaan pada masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat perusahaan itu berada. Untuk lingkungan sekitar bisa meliputi konsumen, supplier, karyawan, kreditur, masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya. Sedangkan etika bisnis bisa dibilang sebagai panduan perusahaan dalam menjalankan usahanya. A few moments later. Etika bisnis sifatnya sangat penting untuk diimplementasikan di perusahaan agar perusahaan bisa berjalan dengan fondasi yang kuat dan tetap berada pada nilai yang tinggi. Nah, ada beberapa tujuan nih kenapa sih etika bisnis perlu diberlakukan. Di antaranya agar meningkatkan kesadaran moral para pelaku usaha. Mau bagaimanapun, kesadaran moral itu yang terpenting agar para pelaku usaha tidak keluar dari peraturan dan ranah hukum yang berlaku. Tujuan yang selanjutnya memberi batasan pada para pelaku usaha dalam membuat keputusan, agar keputusan yang dibuat tidak hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Yang ketiga, meningkatkan relasi dengan stakeholder. Dan yang terakhir, memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis. Nah, selain tujuan-tujuan tersebut, etika bisnis juga memiliki beberapa manfaat loh bagi perusahaan yang menerapkannya secara konsisten. Di antaranya yang pertama, memiliki reputasi atau citra perusahaan yang baik. Jika perusahaan sudah konsisten menerapkan etika bisnis, maka perusahaan tidak akan melakukan hal-hal di luar peraturan yang berlaku, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang bisa menjatuhkan nama perusahaan. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan penuh dari konsumen atau pelanggan. Nah, kalau citra perusahaannya udah baik, percaya deh, nggak akan sulit lagi untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Yang ketiga, meningkatkan nilai moral dalam perusahaan. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi, yakni tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan hak-hak konsumen seperti hak untuk aman, hak untuk diberitahu, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. A few moments later. Lalu ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan. Nah, untuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan bisa diwujudkan dengan memberikan rasa yang nyaman dan aman, serta memperlakukan setiap karyawan dengan sama tanpa membeda-bedakan. Selain itu, harus memberikan kesempatan dan fasilitas yang sama agar para karyawan bisa mengupgrade diri mereka lebih baik. Bisa juga dengan memberikan gaji tepat waktu, intensif sesuai kinerja, dan sebagainya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kreditor.
bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kreditor, yaitu dengan mampu menyelesaikan kewajiban atas hutang-hutangnya. Jika perusahaan merasa ada kendala, maka perusahaan harus langsung menginfokan kepada pihak kreditor. Karena komunikasi yang baik antara perusahaan dan kreditor juga merupakan bagian dari etika bisnis. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemegang saham. Apapun perusahaannya pasti memiliki tanggung jawab terhadap para pemegang saham. Karena itu dalam aktivitas operasional, perusahaan harus memastikan nih kalau setiap keputusan yang diambil sudah mewadahi kepentingan dari para pemegang saham. Karena bagaimanapun juga, para pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan nilai yang optimal. Bisa dibilang, perusahaan harus bisa meyakinkan para pemegang saham kalau setiap keputusan yang diambil juga demi kepentingan para pemegang saham. A few moments later. Belum lama ini, Forbes telah merilis laporan yang berjudul The World Best Bank 2021. Di dalam laporan tersebut, ada urutan bank terbaik di Indonesia. Forbes telah menetapkan beberapa urutan bank terbaik di Indonesia dengan didukung riset yang dilakukan Statista. For your information aja nih, Statista itu portal yang menyajikan informasi berupa statistik, riset pasar, dan bisnis intelijen. Berdasarkan hasil riset, Bank Sentral Asia menempati urutan pertama bank terbaik di Indonesia. Gak heran lagi, bank dengan moto senantiasa di sisi Anda ini emang selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Berdasarkan laporan di publish bca.go.id, BCA melaksanakan CSR yang mendukung PPB dan keuangan berkelanjutan. Komitmen ini tercantum pada pedoman tata kelola berkelanjutan. Komitmen dan kebijakan ini juga merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang implementasi keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2027 tentang perseroan terbatas, Pasal 1 Nomor 3 terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. BCA menerapkan tanggung jawab sosial dalam berbagai bidang, di antaranya tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang lingkungan hidup. BCA menerima sertifikat as a Constituent of Sustainable Investment Sri Kehati Index dari Yayasan Kehati untuk gerakan peduli lingkungan. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan melalui aktivitas bank dengan nasabah, yakni dengan menerapkan sistem e-statement untuk tabungan, giro, dan tagihan kartu kredit. Pilihan tarikan tunai di ATM tanpa struk, ATM Star, e-branch, serta solusi perbankan digital seperti m-banking, Klik BCA, dan Sakuku. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Di antara usaha penerapan tanggung jawab sosial ini, BCA melakukan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, penyesuaian K3 di periode normal baru atau new normal. Yang kedua, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, sarana dan keselamatan kerja. BCA juga menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada nasabah atau konsumen. Salah satu bentuk tanggung jawab BCA kepada nasabah di tahun 2020 adalah menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dalam memberikan layanan. BCA berkomitmen menerapkan protokol kesehatan yang ketat ketika harus bertemu langsung dengan nasabah, khususnya di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. BCA melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertajuk Bakti BCA sebagai program CSR kemasyarakatan. Implementasi Bakti BCA dilaksanakan melalui kegiatan solusi cerdas, solusi sinergi, solusi bisnis unggul, filantropi, dan bantuan penanganan COVID-19. Hingga akhir tahun 2020, dana pelaksanaan program Bakti BCA sebesar 116,8 miliar. Beberapa program solusi cerdas yang dilakukan antara lain, yang pertama, beasiswa Bakti BCA. Yang kedua, program pendidikan teknik informatika. Dan yang ketiga, sekolah binaan Bakti BCA. Masih banyak sekali usaha yang telah diupayakan oleh BCA untuk terus meningkatkan tanggung jawab sosial dalam berbagai bidang. A few moments later. Kesimpulannya, perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis dan tanggung jawab sosial biasanya memiliki kepuasan bekerja yang juga tinggi. Karena perusahaan tidak pernah mentolerir tindakan yang tidak etis seperti halnya diskriminasi dalam sistem remunerasi dan jenjang karir karyawannya. Intinya, penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial sejatinya untuk mendorong perkembangan bisnis itu sendiri melalui usaha untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, karyawan, pemegang saham,
hingga ke masyarakat. Maka perusahaan yang baik akan selalu berusaha untuk melaksanakan etika bisnis dan memenuhi seluruh tanggung jawab sosialnya. A few moments later. Nah, itu aja yang bisa aku share di video pertama aku kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like sama di komen ya. Kalian juga bisa ngasih kritikan atau saran kalian di kolom komentar loh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!